Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan lagi ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 193 Wilayah Kekuasaan Bandung. Kedua raja mengacu pada dua raja bawah tanah yang sebenarnya. Orang-orang biasa berpikir bahwa keluarga baik kita kuat dan perusahaan keamanan King Yun adalah raja dunia bawah tanah. Faktanya, mereka semua salah paham. Yang kita lakukan adalah bisnis legal. Ini pasukan menghasilkan uang. Alat itu juga merupakan pelindung keluarga. Dan raja bawah tanah yang sebenarnya mengacu pada dua raja. Bayu berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Seperti kata pepatah, pohon besar menarik angin. Sejarah ratusan tahun keluarga Bai telah membuat masyarakat merasakan krisis. Bahkan ada yang sengaja meredamnya penyembunyian mereka. Tidak ada yang mengetahuinya. Begitu ada masalah dalam keluarga Bai, orang-orang ini akan berkumpul di sini, ingin sekali membuat sepotong kue. Dan ketika mereka melakukan hal buruk, orang biasa akan langsung menyalahkan keluarga Bai. Ini adalah hal yang paling menyedihkan dari keluarga Bai. Dengan keluarga Baimu di sini, apakah ada yang berani merebut tahta? Henry bertanya dengan sedikit nada menggoda. Kakak ipar, melihat apa yang kamu katakan, keluarga Bai kami memiliki kekuatan tertentu. Tetapi itu bukannya tanpa batas. Selain itu, kami semua adalah orang-orang yang taat hukum dan kami melakukan hal-hal yang taat hukum. Jadi tentu saja semuanya akan baik-baik saja. Berbeda, Bayu benar-benar mengutuk diam-diam di dalam hatinya. Orang ini tidak pernah lupa meremehkan keluarga baik kita. Bukankah karena kamu menindasku agar jujur? Menunggu kakak perempuanku menaklukkanmu, lalu kamu masuk ke keluarga Bai dan lihat bagaimana kami menemukan cara untuk berurusan denganmu. Oh, ini bukan tentang berbenah, tapi tentang memanfaatkan kekuatan Anda sepenuhnya dan memberikan lebih banyak kontribusi kepada kami. Memikirkan hal ini, alis Bayu hampir terbuka sambil tersenyum. Jangan terlalu bangga. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kakakmu belum bisa menaklukkanku. Kata-kata Henry seperti baskom berisi air dingin, langsung memadamkan mimpi indah yang baru saja muncul di puncak Bayun. Bayu sepertinya telah melihat hantu, menjulurkan lidahnya, tersenyum cepat dan berkata, kakak ipar bijaksana dan berkuasa. Sanjungan, Henry mendengus dingin. Kedua raja itu mengacu pada raja hiburan dan raja pialang. Raja hiburan film dan televisi Singhong Liu Mani mengendalikan seluruh dunia hiburan bawah tanah di kota Bandung, termasuk Huan Yubar saat ini, yang merupakan industri raja hiburan. Dia terlibat dalam semua yang Anda dapatkan adalah hal yang paling disukai pria, dan bahkan banyak bintang film dikemas oleh mereka, dan beberapa film disponsori oleh mereka. Oh, Henry berseru dengan bingung. Dia ingat dengan jelas bahwa manajer bar Yuan Kaiksuan yang dia temui selama dua konflik di sini adalah orang yang tenang dan bijaksana film merah dan televisi, sungguh luar biasa. Film dan televisi Singhong memiliki banyak bintang film dan televisi terkenal. Jika Anda tidak menyukai bintang film lapis kedua dan ketiga itu, saya dapat membantu Anda menghubungi mereka. Bayu mendengar Henry berseru, memikirkan Henry tertarik dengan ini, dan buru-buru berdiri di samping kata sanjungan. Aku merindukanmu pria berkepala besar.
Apa menurutmu aku hanya berbaring tengkurap setiap hari sepertimu? Henry memelototi Bayu dan berkata, kakak ipar memberimu pelajaran yang benar. Sial, jika kamu seperti aku, kakak perempuanku tidak akan mengejarmu, dan kakekku tidak akan menyetujuinya. Kalau kamu tidak berperut buncit, kenapa kamu masih memanfaatkan adikku, Mariam dan Leni, playboy? Ayo, jika kamu terus mengkritikku, aku akan mematahkan kaki ketigamu. Henry memelototi Bayu dan berkata. Bayu gemetar ketakutan. Apakah orang ini manusia atau hantu? Kelompok pembangunan impian Raja Pialang Zongsunyi dapat menyelesaikan semua masalah sulit di kota Bandung dan membantu semua orang yang membutuhkan. Asalkan Anda memiliki cukup uang. Jika Yana hanyalah lubang uang yang tidak akan pernah terisi, maka dia itu hanya seorang vampir yang tidak pernah merasa cukup. Setelah Bayu selesai berbicara, dia menatap Henry, menunggu jawabannya. Henry terdiam beberapa saat, lalu mengangkat kepalanya dan menatap Bayu dan bertanya, apakah kamu tahu hubungan di antara mereka? Bayu menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak ipar, kamu melebih-lebihkan saya. Wajah Henry menunjukkan penyesalan. Akan lebih mudah jika mereka bisa memahami hubungan mereka. Saat ini, dapat dipastikan bahwa keluarga Sen dan Bang Tianyi mempunyai hubungan kekerabatan. Antara lain jika hubungan Yanti dengannya tidak kaku, maka keluarga Bai pasti tidak akan menjadi musuhnya. Karena hubungan Leni tersebut, pihak keluarga Leng belum bisa memastikannya. Namun terlihat dari fakta bahwa Leni dipulangkan malam itu karena ia dimusuhi, dan Leni belum masuk kerja hari ini. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat ada panggilan dingin di antara panggilan tak terjawab. Kakak ipar, aku tahu siapa yang mengetahui hubungan di antara mereka. Bayu berkata dengan kilatan cahaya di matanya. Kakekmu, Henry bisa melihat kelicikan di mata Bayu. Bayu membuka mulutnya tapi tidak mengatakan apapun. Henry tersenyum pahit di dalam hatinya. Aku bisa menebak kakekmu tahu tentang hal semacam ini. Tapi aku tidak bisa pergi sama sekali. Begitu aku pergi ke keluarga Bai, aku harus menjelaskan semuanya tentang diriku dan Yanti. Lalu apa yang akan saya lakukan? Yanti cantik, tapi hatiku hanya memiliki Mariam. Bayu melihat bahwa Henry tidak berada di jalan yang benar, jadi dia tidak melanjutkan pembicaraan. Dalam hatinya, dia memikirkan bagaimana cara melibatkan Henry dalam urusan keluarga Bai dan menjadi anggota keluarga Bai. Kakek menjelaskan dengan sangat jelas terakhir kali bahwa Henry adalah seorang yang berbakat. Memenangkannya akan sangat membantu masa depan keluarga. Mungkin dia akan merasa tidak puas di masa lalu. Tetapi sekarang setelah krisis narkoba di Kili Group, dia merasa tidak puas yakin dengan penilaian dan analisis kakeknya. Dang dang dang. Ketukan di pintu di luar mengganggu kesunyian kedua orang itu. Lalu pintu dibuka, dan wajah tersenyum anggun Yanti muncul di pintu. Ketika Bayu melihat kakak perempuannya, dia melompat dengan semangat. Ketika Henry melihat Yanti, dia sangat ketakutan hingga hampir berteriak. Apa yang kalian berdua lakukan secara diam-diam di sini? Apa aku sudah menelepon adik perempuanku dan dia belum juga datang? Jadi kedatanganku mengecewakan kalian, Yanti berkata sambil berjalan menuju Henry. Henry memandang Yanti,
tapi dia sedang memikirkan bagaimana cara keluar. Begitu dia terlibat dengannya, dia akan mendapat masalah. Dia bisa melakukan itu padanya terakhir kali di villa, dan dia bahkan bisa memaksakan diri turun. Mungkin saya bisa menaklukkannya dalam segala aspek, tapi karena dia seorang wanita dan saya tidak bisa kejam, saya ditakdirkan untuk menjadi pemula di depannya. Suamiku, jangan menyesatkan adikku. Yanti mengulurkan tangannya ke arah Henry. Maryam, kenapa kamu ada di sini? Ketika Yanti dan Bayu mendengar nama Maryam, mereka melihat ke pintu secara bersamaan. Sosok Maryam tidak terlihat, tetapi sosok Henry menghilang dalam sekejap, dan kemudian suaranya terdengar. Aku sibuk hari ini, sampai jumpa lagi. Mulut Bayu terbuka lebar, mata Yanti mula-mula berkilat marah. Lalu dia berkata sambil tersenyum, aku suka pria dengan selera yang bagus. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi, meninggalkan Bayu dalam keadaan linglung. Audio Bab milik 194 Software Kebocoran perusahaan. Henry berlari keluar dari Huan Yubar dan menghela nafas lega. Dia takut melihat Yanti, dan bahkan lebih takut lagi terlihat bersama oleh kerabatnya, bukan karena tipuan pahit terakhir kali. Saya tidak tahu apakah Maryam bisa memaafkannya. Dari lubuk hatinya, dia tertarik pada wanita seperti Yanti, dan penuh penghargaan dan cinta. Namun, Yanti terlalu cerdik dan terlalu jahat. Saat bersamanya, dia tidak menggoda adiknya, tapi dia sedang menggoda adik laki-lakinya. Perasaan ini membuat Henry merasa tidak nyaman, jadi dia ingin melarikan diri. Hai, suara pengereman tiba-tiba terdengar. Lalu jendela mobil diturunkan, dan wajah tersenyum Guan Bitong tiba-tiba muncul di depan Henry. Ketika Henry melihat Guan Bitong, dia membuka pintu tanpa sopan santun dan langsung masuk. Cantik, apakah kamu merindukanku? Ya, aku merindukanmu, kata Guan Bitong sambil tersenyum. Henry memasang wajah muram dan melihat ke arah pintu bar, khawatir Yanti akan mengusirnya. Asisten Hen, saya di sini untuk mewawancarai Anda. Guan Bitong melihat bahwa Henry mengabaikan kata-katanya, kekecewaan muncul di matanya, dan dia memberitahu dia tujuan kedatangannya. Wawancarai saya, lihat materi ini. Setelah Guan Bitong selesai berbicara, dia menyerahkan setumpuk materi tebal ke tangan Henry. Melihat judulnya saja, Henry mengeluarkan keringat dingin di dahinya. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang manajemen dan operasi grup Kili dan tidak terlalu mempedulikannya, dia tahu isi materinya, terutama judul yang menarik perhatian, situasi dan alasan pemalsuan data ekonomi grup Kili, yang membuatnya langsung merasa seperti telah jatuh ke dalam jebakan. Dari mana asalnya? Henry bertanya dengan dingin tanpa melihat. Saya menghentikan apa yang diberikan orang lain kepada perusahaan kami dan datang untuk memberitahu Anda tepat waktu. Adapun media berita lainnya, saya tidak tahu apakah mereka memilikinya. Setelah Guan Bitong selesai berbicara, wajahnya sedikit merah. Ini adalah hal yang tabu bagi wartawan. Ini adalah kesempatan bagus bagi wartawan, tapi dia melakukan kesalahan dan melewatkan kesempatan itu. Kembalilah ke perusahaan segera. Setelah Henry selesai berbicara, dia menyandarkan kepalanya di belakang kursi penumpang dan mulai berpikir.
Ketika mobil Guan Bitong berhenti di lantai bawah di Kili Group, Henry sudah membuka matanya. Kemarahan di mata Huan Yubar saat pertama kali masuk ke dalam mobil sudah tidak ada lagi, malah dipenuhi dengan ketenangan dan bahkan aura keanggunan. "Ayo naik ke atas bersamaku, lakukan wawancara Audio eksklusif milik dengan Software Maryam, Channel. lalu laporkan," Henry berkata sambil tersenyum. Guan Bitong menatap Henry dengan kebingungan di wajahnya. "Laporan? Anda mendengarnya dengan benar." Setelah Henry selesai berbicara, dia memimpin dengan berjalan menuju perusahaan. Saat ini waktunya pulang kerja. Maryam masih bekerja lembur. Manajer umum Lenny tidak ada di sini. Ada banyak hal yang perlu ditangani olehnya, dan Henry hanyalah asisten dalam nama saja. Tentu saja, jika perusahaan menghadapi masalah besar, dia akan menjaga reputasinya. Sekretaris Sela tercengang ketika dia melihat Henry dan Guan Bitong masuk. Tepat ketika dia hendak masuk dan melapor, Henry sudah membuka pintu dan masuk. Maryam sedang membaca dokumen dan tidak senang diganggu secara tiba-tiba. Melihat reporter Guan Bitong, dia dengan enggan menahan amarahnya, memelototi Henry, dan berkata dengan nada bercanda kepada Guan Bitong, "Reporter Guan, apakah Anda di sini untuk memberi kami publisitas gratis?" Guan Bitong tampak sedikit malu dan menoleh ke arah Henry. Henry menyerahkan materi di tangannya kepada Maryam. Dia tidak memperhatikan pada awalnya. Ketika dia melihat judul dan isinya, dia tercengang. Banyak bisnis perusahaan ditangani oleh Wang Guoqing. Orang yang bertanggung jawab atas keputusan tersebut tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, sebagai ketua grup Kili, dia tidak bisa mengabaikan hal ini sekarang. Dia memandang Guan Bitong, tidak mengerti apa yang dia maksud. "Ini dikirimkan ke perusahaan kami oleh orang lain. Saya baru saja menerimanya dan menekannya," kata Guan Bitong dengan senyum tipis di wajahnya. Maryam segera memahami maksud Guan Bitong. "Terima kasih, reporter Guan." Maryam selalu mendapat kesan buruk karena Guan Bitong mulai bersikap tidak ramah kepada Henry. "Direktur Maryam, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Saya telah menyelidiki dan menemukan bahwa apa yang terjadi pada saat itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Itu semua adalah perbuatan Wang Guoqing. Sebagai seorang reporter, saya harus memiliki etika profesional dan etika profesional. Dan hati nurani. Saya baru saja melakukan itu pilihan yang tepat," kata Guan Bitong dengan tenang. Maryam memandang Henry, ingin menanyakan pendapatnya. "Segera ungkap," Henry berkata sambil tersenyum tipis. Maryam membuka mulutnya dalam bentuk "oh". Awalnya dia mengira dia akan punya ide bagus. Tapi dia tidak menyangka dia akan mengatakan hal seperti ini. "Guan Bitong, tolong lakukan wawancara eksklusif dengan Direktur Maryam. Wawancara ini adalah pengenalan tentang perkembangan bisnis pribadi Direktur Maryam. Setelah Anda selesai, Anda tidak perlu Audio mempublikasikannya. milik Software Channel. Tunggu saja pemberitahuan saya." Mengedipkan mata pada Maryam, menoleh ke arah Guan Bitong dan berkata. Guan Bitong tidak mengerti apa yang dimaksud Henry, tapi dia mengangguk setuju dengan tegas. Maryam tidak tahu apa tujuan Henry, dan akhirnya memilih untuk mempercayai Henry. Setelah mengatur semuanya, Henry berkata,
Kalian ngobrol pelan-pelan dan telepon saya kalau sudah selesai. Meskipun dua wanita yang tersisa diselimuti kabut, mereka benar-benar merekam wawancara tersebut dan segera tenggelam dalam kegembiraan wawancara dan wawancara. Henry tidak meninggalkan perusahaan, tetapi pergi ke kantor gua Warner, duduk di sana sendirian, diam-diam memikirkan tentang organisasi Kili Group. Terlintas dalam benak saya bahwa masalah tersebut terjadi 5 tahun yang lalu. Saat itu, Wang Guoqing adalah wakil ketua perusahaan. Hari ini, dia diusir sendiri, dan dia telah menjabat posisi tersebut selama 5 tahun. Dalam 5 tahun, sebagai orang yang bercita-cita menjadi ketua, dia mengendalikan produksi dan penjualan. Di antara hal-hal lain di perusahaan, hanya manusia dan properti yang paling penting. Dia membuka daftar karyawan dan manajemen grup Kili, dan nama manajer sumber daya manusia Wati dan kepala bagian properti Lilis mulai terlihat. Wati, saya baru saja melihatnya di rumah sakit kemarin. Itu adalah ikan besar. Tapi ini bukan waktunya untuk menutup jaring. Lilis, yang pernah saya temui, memiliki sedikit sifat jorok padanya. Meskipun dia tidak pamer padanya, Maryam tidak akan menyukai wanita seperti ini. Satu-satunya orang yang dia sukai adalah Wang Guoqing. Informasi yang bocor semuanya adalah informasi keuangan. Mengumpulkan atau tidak mengumpulkan, Henry mengetukkan jarinya dengan ringan ke meja. Akhirnya, dia tiba-tiba berdiri. Meskipun lelaki tua itu memperingatkannya untuk tidak berpura-pura menjadi hegemon akademis, kali ini dia akan membuat pertaruhan besar. Tubuh Henry tiba-tiba dipenuhi dengan semangat kepahlawanan, semangat juang yang kuat bangkit, dan gairah yang sudah lama tidak dirasakan kembali membara. Setelah wawancara, Henry kembali ke kantor, menghadap kedua wanita itu, dan berkata sambil tersenyum, "Reporter Guan, tugas Anda kali ini akan sangat berat. Saya harap Anda akan mengkritik grup Kili hingga benar-benar berantakan. Semakin kejam semakin baik. Semakin baik saya akan mendapat imbalan di masa depan." Wajah Maryam menjadi gelap. Anda masih memiliki saham di perusahaan ini, dan Anda baru saja membelinya dengan harga tinggi. Guan Bitong, yang telah menjalani pertemuan 7 hari terakhir dengan Balai Pengobatan Tradisional Jawa Wang, kali ini sangat patuh dan mengangguk setuju. Henry menepuk bahu kedua wanita itu, memancarkan kepercayaan diri yang kuat, bersambung.